Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardila Husliana Sari dari kelompok 11. Di sini kelompok 11 terdiri dari 2 orang, yaitu saya dan juga teman saya, Yomi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar valuta asing. Oke, kita masuk pada pengertian dari pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau yang biasanya disebut dengan falas adalah mata uang yang digunakan dan diterima sebagai pembayaran pada transaksi perdagangan internasional. Falas diperdagangkan melalui pasar valuta asing atau foreign exchange atau forex yang merupakan tempat pertemuan penjualan dan pembelian mata uang asing. Sebagian orang menggunakan perdagangan forex tersebut sebagai bentuk investasi. Oke, kita masuk pada jenis-jenis falas. Jenis-jenis falas yaitu pasar spot, pasar forward, pasar futures, dan pasar opsi. Pengertian dari pasar spot adalah pasar di mana transaksi pertukaran valuta asing dilakukan untuk pertukarannya segera, yaitu selambat-lambatnya 2 hari kerja. Sedangkan pasar forward adalah pasar berjangka yang mana transaksi jual beli valuta asing dilakukan untuk penyerahan di masa yang akan datang atau penyerahan di luar area spot, dan kurs yang digunakan adalah kurs forward. Pasar futures. Pasar futures adalah pasar dengan kontrak perdagangan valuta asing yang menetapkan besaran volume perdagangan valuta asing pada waktu, harga, dan tempat tertentu yang telah disepakati. Sedangkan pasar opsi atau option market adalah pasar yang menggunakan kontrak didasarkan hak untuk memilih menggunakan opsi atau tidak. Carry option contract adalah tipe kontrak alternatif yang dapat dibeli atau dijual oleh para spekulan atau perusahaan. Kita masuk pada bab fungsi dan tujuan falas. Fungsi falas adalah sebagai alat pertukaran internasional, sebagai alat pengendali kurs, sebagai alat pembayaran internasional, dan untuk mempermudah transaksi internasional. Sedangkan tujuan adanya falas adalah sebagai media untuk transaksi di negara lain, misalnya oleh turis asing yang sedang visit di negara tersebut. Kedua, untuk mendapatkan keuntungan di pasar falas. Ketiga, untuk mengurangi resiko fluktuasi nilai tukar atau hedging. Sistem valuta asing yang berlaku. Sistem valuta asing yang berlaku ada 3, yakni sistem kurs bebas, sistem kurs tetap, dan sistem kurs terkendali. Sistem kurs bebas atau floating ini diartikan menetapkan kurs berdasarkan pemerintah dan penawaran dari mata uang asing. Itu sebabnya pemerintah suatu negara yang menetapkan sistem ini tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang ditukar. Sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap ini berarti pemerintah campur tangan dalam menetapkan kurs. Sistem kurs ini juga ditetapkan oleh bank sentral yang secara aktif terlibat dalam transaksi falas. Dengan ditetapkan oleh pemerintah, maka kurs ini setiap bank sama. Kemudian, pihak bank juga tidak bisa mengubah kurs sendiri sebab ada keterkaitan dengan pemerintah. Jika pihak bank menyimpang dan tidak memenuhi standar, maka akan diberikan sanksi. Sedangkan sistem kurs terkendali, dalam sistem ini pemerintah dan pihak bank punya kekuasaan menentukan nilai alokasi pemakaian falas yang tersedia. Hal ini menyebabkan pasar falas tetap stabil dan tidak banyak terjadinya inflasi. Sistem ini membantu dalam memantau ketersediaan falas atau ekspor-impor. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Adila. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang jenis kurs falas. Yang pertama, ada falas fisik yang berupa atau berwujud uang kertas, uang logam yang digunakan dalam perdagangan internasional. 2. Ada falas non-fisik, uang asing dalam wujud uang giral atau berbagai macam surat berharga. Contohnya, wesel, cek, dan lain-lain. 3. Mata uang asing. Masing-masing di negara memiliki mata uang yang bisa diperdagangkan. Misalnya, dari sudut pandang Indonesia, mata uang asing adalah dolar Amerika Serikat, euro, atau yen.
4. Ada saldo kredit. Falas jenis saldo kredit terdapat di berbagai bank devisa sebuah negara di negara lain. 5. Surat wesel luar negeri. Saat ini hampir seluruh negara tidak lepas dari kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain. Nah, surat wesel luar negeri ini seperti eksportir menarik wesel atas importir. Misalnya, seseorang dari Indonesia mengekspor barang dan menarik wesel dari negara yang mengimpor barang dari Indonesia. 6. Hak penerimaan pembayaran. Jenis valuta asing berdasarkan segi bentuk yang terakhir adalah hak penerimaan pembayaran yang berasal dari penduduk yang mendiami suatu negara. Hak penerimaan tersebut memiliki bentuk yang beragam serta tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Pada slide ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan valuta asing. Apa saja kelebihan valuta asing? 1. Memiliki karakter borderless yang artinya transaksi dilakukan global tanpa batas waktu dan wilayah. 2. Bisa dilakukan 24 jam. 3. Harga jual yang stabil atas tiap mata uang yang ada, sehingga tidak akan tiba-tiba turun drastis. 4. Biaya transaksi cenderung rendah. 5. Kenaikan atau penurunan harga terhadap mata uang tersebut dapat dijadikan keuntungan apabila pintar mengambil kesempatan. 6. Daya beli investor juga melebihi jumlah modal yang ada. Kekurangan dari valuta asing. Yang pertama adalah risiko kurs pertukaran tersebut tidak pasti serta sulit untuk diprediksi. 2. Sangat sulit untuk dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. 3. Asal negara pun mempengaruhi kesuksesan disebabkan karena adanya risiko yang timbul karena campur tangan pemerintah terhadap mata uang yang diperdagangkan. Materi yang selanjutnya adalah pelaku pasar falas. Yang pertama, ada dealer atau market maker. Mereka adalah pihak yang membuat pasar mata uang ramai transaksi. Dealer kerap menentukan tingkat persediaan mata uang tertentu dan mendapat keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli falas. Bank yang ada di dunia bisa berperan sebagai dealer. 2. Perorangan atau perusahaan. Pihak swasta yang juga terlibat dalam kegiatan transaksi perdagangan falas. Pelaku ini terjun ke pasar falas dengan harapan memperlancar bisnisnya seperti importir, eksportir, dan investor. 3. Arbitrator dan spekulan. Arbitrator merupakan pihak ketiga pada sebuah perundingan yang bisa memaksakan suatu kesepakatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memakai perbedaan harga. Spekulan adalah orang yang berspekulasi atas perubahan dari nilai mata uang tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan atau fluktuasi harga umum. Kita masih membahas tentang pelaku pasar falas dalam slide ini. Yang keempat, ada pialang. Pihak yang bertugas untuk menjadi perantara di dalam pertemuan penawaran atau penjual dan permintaan atau pembeli atas harga sebuah mata uang tertentu. Tak jarang, pialang memiliki akses untuk bisa berkomunikasi dengan dealer serta bank yang ada di seluruh dunia. 5. Ada bank sentral. Bank sentral merupakan pihak yang memiliki peran sebagai pengontrol pasar. Bank sentral berupaya untuk melaksanakan pengendalian mata uang, inflasi, maupun suku bunga. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia atau BI yang kerap mengguyur pasar dengan dolar Amerika Serikat demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Dengan memakai berbagai instrumen di dalam negara, pemerintah ikut turun tangan di dalam perdagangan falas. Keterlibatan pemerintah di pasar falas bertujuan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya demi menambah pendapatan nasional serta membayar hutang luar negeri. Oke, sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.